Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bil? Alhamdulillah sehat, Sir. Sehat ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan lanjutkan materi fisikanya ya, Bill. Kalau kemarin kita sudah belajar momentum, impuls, dan juga tumbukan ya. Maka ini adalah materi yang terakhir di semester 2 ini. Jadi materinya hari ini adalah tentang GHS. Pernah dengar apa itu GHS, Bill? Bill? Pernah dengar GHS apa? Apa? GHS itu adalah nih, gerak harmonik sederhana. Bill? Jadi disingkat dengan GHS ya, gerak harmonis sederhana. Oke. Jadi indikator pembelajarannya kita hari ini Bapak hanya menjelaskan tentang gerak harmonis sederhana itu apa aja ya. Jadi nanti ini satu kali pertemuan mudah-mudahan selesai ya tentang GHS. Kalaupun tidak selesai besok mungkin kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan GHS. Nah, pertama kita harus tahu dulu definisi dari getaran ya, karena gerak harmonis sederhana itu berkaitan sama getaran. Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik benda di sekitar titik setimbang. Nah, itu namanya getaran. Ada banyak sebenarnya fenomena getaran yang ada di sekitar kita. Ya. Kira-kira apa aja, Bill, yang kamu tahu yang mengalami getaran? Bill? Ya, Sir. Yang kamu tahu tentang getaran apa aja? Contoh benda yang bergetar lah, yang mengalami getaran. Senar gitar, Sir. Nah, senar gitar. Kemudian ketika kamu ngomong, ketika kita berbicara, juga ada yang bergetar, ya. Apa yang bergetar? Gelombang suara, Sir. Ya, jadi ada banyaklah getaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, nih apa ini, Bill? Apa ini, Bill? Apa ini namanya, Bill? Pegas, Sir. Pegas ya. Pegas ini. Kalau naik mobil kan dia bergetar itu kan. Iya, Sir. Oke. Nih, namanya ayunan. Ini juga melakukan getaran. Jadi getaran itu kan tadi gerak bolak-balik terhadap titik kesetimbangan ya. Jadi ini kalau kita berayun kan bolak-balik dia. Kemudian nih, gempa. Gempa itu juga termasuk getaran ya.
Tadi terakhir pegas ya, ini pegas. Oke. Ini satu lagi. Nih, jantung manusia juga dia bergetar. Nah, jadi benda bergetar itu terjadi karena benda tadi cenderung melawan dan mempertahankan dirinya pada keadaan normal. Nah, kenapa dia bergetar? Karena dia ingin mempertahankan dirinya pada keadaan normal. Jadi pegas tadi misal, pertamanya kan dia diam. Kemudian tiba-tiba ada tekanan, ditekan dia. Dia cenderung mau mempertahankan keadaannya, jadi dia pun menekan juga ke atas. Dia ditekan ke bawah, dia melawan gitu. Sehingga akibat perlawanannya itulah benda tadi jadinya bergetar gitu. Udah? Paham nih, Bill? Paham, Sir. Oke. Nah, kenapa disebut dengan gerak harmonis sederhana ya atau GHS? Bahasa Inggrisnya Simple Harmonic Oscillation, SHO ya. Kenapa dibilang harmonik? Harmonik itu karena dia berulang pada waktu tertentu. Jadi pola getarannya itu selalu berulang pada waktu tertentu. Jadi geraknya gerak bolak-balik. Nah, kemudian kenapa dibilang sederhana? Karena tidak ada gaya disipasi, sehingga amplitudo dan energi kekal. Gaya disipasi itu tidak ada gesekan, ya, bisa dibilang tidak ada gesekan. Jadi sehingga amplitudo dan energinya bersifat kekal. Nah, contoh GHS yang paling lazim kita jumpai itu adalah sistem pegas yang bermassa M, kemudian bandul. Ya, bandul itu kalau kamu pernah lihat jam dinding yang antik yang dulu, zaman dulu, dia ada yang ting tung apa cuman itu geraknya. Pernah tahu nggak, Bill? Pernah, Sir. Itu namanya bandul, bandulnya yang bergerak ya. Nah, ini panjang tali L dan beban bermassa M. Nah, ini GHS yang paling lazim yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang GHS pada pegas. Jadi pegas kalau ditarik atau ditekan, dia akan melawan, ya, melawan terhadap gaya yang diberikan sama pegas tadi. Jadi gaya yang dilawannya itu namanya itu adalah gaya pemulih. Bahasa Inggrisnya adalah restoring force. Gaya pemulih, ya. Nah, gaya pemulih ini besarnya adalah min KY. Ya, jadi F ini adalah gaya pemulih. Satuannya dalam Newton. Ya. Kemudian K itu adalah konstanta pegas. Nah, ini ada nilainya, konstanta pegas. Y itu adalah ininya, pertambahan panjangnya. Kalau ditarik kan nambah panjang. Ya. Y itu adalah pertambahan panjangnya. Kalau ditarik, kalau ditekan berarti kan kalau ditekan dia makin pendek dia kan. Kalau ada pegas misalkan seperti ini, kalau kita tekan dia kan bisa jadinya segini nanti. Jadi Y itu adalah yang ini. Nah, yang ini Y. Perubahan panjangnya. Atau kalau pegas tadi kita tarik misalkan. Kita tarik dengan gaya F.
Kan pegas tadi bisa makin panjang dia. Nah, jadi segini. Maka Y di sini adalah ini, yang panjangnya yang awalnya segini, kan jadi segini. Nah, maka ini adalah Y-nya, pertambahan panjangnya, atau perubahan panjang lah setelah diberikan gaya. Nah, ini pegas yang pertama, kemudian yang kedua ini bandul ya, bandul. Ini ada beberapa istilah dalam GHS. Nah, kalau dia posisi setimbang, maka Y sama dengan 0. Atau Y di sini bisa dibilang simpangan lah ya, simpangannya. Jadi simpangan Y itu adalah jarak dari posisi setimbang. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Kemudian ada istilahnya satu getar. Jadi satu getar itu adalah satu kali bolak-balik. Kemudian ada perioda atau periode, yaitu waktu untuk menempuh satu getaran. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan seperti atau T sama dengan seper F. Nah, kalau ini kan samaan ini udah tahu lah di SMP dulu ya, Bill. Iya, Sir. Ya. Oke, dari beberapa istilah yang di atas ini, kira-kira ada yang mau ditanya, Bill? Sudah cukup jelas? Sudah, Sir. Sudah ya. Oke. Sekarang, nah ini frekuensinya kalau di dalam grafik, dia gambarnya bentuk gelombang seperti ini, Bill. Inilah bentuk gelombang harmonis ya. Jadi dia membentuk grafik sinusoidal namanya. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi yang mana itu amplitudo? Amplitudo itu kan tadi simpangan terjauh. Nah, berarti jarak ini nah, sampai sini itu namanya amplitudo, Bill. Nih, kan paling jauh dia simpangannya. Atau kalau yang hitam ini berarti yang ini. Nah, oh, panjangan. Nih. Amplitudo ya, simpangan terjauh. Nah, ini kalau kita lihat grafik ini ya. Ini ada yang hitam warnanya, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, ya gerakannya, kan yang paling lambat itu adalah gerak yang warna hitam ya. Kemudian diikuti yang warna hijau, kemudian yang warna biru yang paling cepat. Maka kira-kira gambar grafiknya itu kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang paling cepat itu adalah yang biru. Maka dia paling banyak membentuk gelombang. Kalau yang hitam, cuman segini aja nih, setengah gelombang nih namanya. Gitu, ya. Itu ilustrasinya. Sekarang apa yang mempengaruhi gerak harmonis sederhana pada sebuah pegas? Nah, tadi kan persamaan gaya pemulih F itu min KY, gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan sama hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Maka di sini menjadi KY sama dengan min MA. Atau sama dengan M ini dikalikan ke dalam. Ya. Dikalikan ke dalam, kemudian
dapatlah M omega kuadrat A sin omega T. Omega kuadratnya dikeluarkan. Jadi sama dengan min omega kuadrat Y. Nah, jadi Y ini persamaan simpangan. Persamaan simpangan Y itu adalah ini. Jadi Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini adalah persamaan simpangan. Persamaan umum ya, simpangan. A sin omega T. A itu adalah amplitudo, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut ya dalam satuan radian per sekon. Ini satuannya radian per sekon. T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Sehingga dapatlah nilai K di sini. Ini kan ada KY, Y-nya mati, ini ada Y, ini ada Y. Jadi K sama dengan M omega kuadrat. Nah, ini adalah persamaan dari K. K itu adalah konstanta pegas. Ya, konstanta pegas. Nah, persamaan ini bisa kita ubah lagi. Kalau kemarin masih ingat Habil di pembelajaran gerak melingkar, kecepatan sudut itu kan besarnya 2pi per T, atau bisa juga omega itu besarnya 2πf. Nah, kalau kita ubah menjadi 2pi per T, karena ini kuadrat dikuadratin, maka hasilnya adalah T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Dari mana itu? Dari sini. K sama dengan M. Ini kita kuadratin berarti 4pi kuadrat per T-nya kuadrat berarti jadi T kuadrat. Gitu ya, ini kayak. Baru T kuadrat pindah ke ruas kiri. T kuadrat, K-nya turun ke bawah. Makanya jadi 4pi kuadrat M per K. Atau T sama dengan 2pi akar M per K. Inilah rumus untuk mencari periode pada pegas. Rumusnya adalah 2pi akar M per K. Sedangkan menghitung frekuensinya, karena frekuensi tadi persamaannya adalah 1 per T, maka menjadi 1 per 2pi akar K per M. Gitu. Paham, Bil? Untuk sampai sini dulu pelan-pelan nih Bapak. Jadi yang perlu diingat nilai K. Nilai K tadi nih ya. Ini yang pertama yang perlu diingat. Ini yang kedua. Baru ini yang ketiga persamaannya. Bisa, Bil? Bisa, Sir. Oke. Nah, ini rumus frekuensi pada bandul. Kalau bandul, karena bandul kan tadi pakai L, pakai panjang tali. Maka rumus frekuensinya adalah 1/2pi akar L per G. Gitu. Ini bandul ya. Kalau Bapak tanya, Bil, kalau ngitung periodenya, apa rumusnya kalau dari sini? Bil? Kalau periodenya berarti kan dibalik nih, jadi 1 per kan, berarti 2pi akar G per L. Gitu. Bisa, Bil? Bisa, Sir. Oke, sekarang simpangan kecepatan dan percepatan pada gerak harmonis sederhana. Jadi simpangan di sini persamaannya adalah A sin omega T. Ya.
omeganya kalau kita ubah ini bisa menjadi asin 2πf kali T. Jadi omega itu adalah 2πf. Jadi persamaannya bisa diganti jadi seperti ini. Nah, kalau dia bendanya mula-mula posisinya theta 0, ya, theta 0, maka Y sama dengan asin omega T ditambah theta 0. Atau asin 2πft tambah theta 0. Nah, besar sudut omega T tambah theta 0 yang ini, itu disebut namanya sudut fase. Sudut fase. Ya, atau theta di sini simbolnya. Sehingga theta sama dengan omega T ditambah theta 0. Atau omega tadi kan 2pi per T. Ini 2pi per T. Jadi diubah menjadi 2pi kali T kecil per T besar. Ditambah theta 0. Nah, theta, ya, theta, ini bisa kita tuliskan menjadi gini jadinya. 2pi, ini ya persamaan ini. Nah, bisa juga ditulis seperti ini. 2pi T per T ditambah theta 0 per 2pi. Ini kan kalau kita kalikan ke dalam kan ini dia hasilnya. Nah, kenapa diubah jadi seperti ini? Supaya ada persamaan ini. Ini dibaca C namanya. Simbolnya kayak gini. Nah, C. Jadi C itu adalah T per T besar ditambah theta 0 per 2pi. C itu namanya adalah fase getaran, ya. Bacanya bukan si pi ya, pi, sorry, pi bacanya ini ya, pi. Sama kalau ini kan pi juga, PHI yang 3,14. Ini bacanya pi juga, ya. Kemudian delta pi itu sama dengan pi2 kurang pi1. Delta pi itu disebut beda fase. Ya, beda fase atau T2 kurang T1 per T. Nah, gimana Bil? Pening nggak? Bil? Iya, Sir. Nah, pelan-pelan lah nanti ya, pelan-pelan coba dipahami. Ini sebenarnya turunan-turunan persamaannya aja ini. Matematika udah belajar trigonometri? Sinus, kosinus, sudah belajar belum? Sudah, Sir. Sudah ya, oke. Nah, sekarang tadi kan simpangan udah nih, simpangan ya. Ini simpangan tadi. Sekarang kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah turunan dari simpangan tadi atau posisi tadi, ya, yaitu kan simpangan ya. Jadi udah belajar turunan belum di matematika, Bil? Belum ya? Belum, Sir. Belum ya. Jadi gimana jelasinnya ya? Belum belajar turunan-turunan. Oke lah. Bapak kasih ininya aja lah ya, tetapannya lah ini namanya. Nah, jadi kalau sin theta itu turunannya adalah cos theta. Ya, sin theta turunannya adalah cos theta. Nah, karena ini persamaannya a sin omega t, tadi kan Bapak bilang sin theta, jadi ini bisa sin omega t. Maka turunannya adalah jadinya cos omega t kan. Jadinya kalau persamaan ini diturunkan, A sin omega T menjadi omega A kali cos omega T. Gitu. Nanti kalau sudah belajar turunan nanti bisa diperdalam lagi lah di matematikanya ya.
Kalau ini kayaknya Bapak nggak mungkin jelaskan tentang turunan di sini. Sehingga ya di sini didapat kecepatan. Jadi kecepatan tadi kan turunan dari persamaan simpangan. Nah, dia bernilai maksimum kalau nilai cos omega T-nya itu adalah 1. Jadi kalau ditanya kecepatan maksimumnya, persamaannya apa? Persamaannya adalah P maksimum sama dengan omega kali A. Omega kali A. Tapi kalau ditanya kecepatan saja, bukan kecepatan maksimum, maka persamaannya adalah omega A cos omega T. Ya. Kemudian kecepatan benda di sembarang posisi. Ini PY. Omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini yang perlu diingat, persamaan kecepatan maksimal sama kecepatan di sembarang titik. Ya. Gitu. Sekarang percepatan. Nah, percepatan itu adalah turunan dari persamaan kecepatan. Tadi kan persamaan kecepatan kita dapat, apa tadi persamaan kecepatan? Ini tadi ya, omega A cos omega T. Nah, ini berarti ini ada omeganya nih ya. Nah, omega A cos omega T. Jadi kalau diturunkan, kalau tadi turunan sin adalah cos, kalau turunan cos dia min sin hasilnya, negatif sinus. Jadi persamaan percepatan pada GHS itu nilainya adalah min omega kuadrat kali A sin omega T. Tadi A sin omega T adalah Y, maka bisa dituliskan menjadi min omega kuadrat kali Y. Nah, di sini juga ada namanya percepatan maksimum, sama kayak tadi. Percepatan maksimum kalau nilai sin omega T-nya 1. Maka persamaannya menjadi omega kuadrat kali A. Gitu. Ini adalah percepatan maksimum pada GHS. Nah, satu lagi Bill, satu slide lagi nih. Ada namanya energi pada GHS, ya, energi. Energi itu kan di sini karena dia bergerak, ya, maka di sini adalah adanya energi kinetik pada pegas. Energi kinetik itu kan persamaannya setengah mp kuadrat, ya. Kemudian V tadi, kecepatan, kan tadi kita udah dapat tuh persamaan kecepatan adalah omega kali A cos omega T. Sekarang dikuadratin, jadinya omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Ini adalah energi kinetik pada gerak harmonis di pegas, ya. Kemudian nilai K itu kan tadi udah dapat kita sebelumnya. K itu adalah M omega kuadrat. Jadi M omega kuadrat ini bisa kita ganti menjadi K. Jadi setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, kemudian ada energi potensialnya. Energi potensial. Jadi kalau energi potensial pada pegas itu nilainya adalah setengah KY kuadrat. Ini persamaannya. Ya, ini pada pegas ya. Energi potensial pada pegas itu adalah setengah KY kuadrat. Jadi tadi Y kan itu persamaan simpangan. Y tadi kan A sin omega T. A sin omega T. Jadi kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat sin kuadrat omega T. Gitu. Nilai K tadi
kita ubah jadi ini. M omega kuadrat, jadi bisa juga dituliskan seperti ini. Bisa, Bill? Sampai sini, energi potensial sama energi kinetik? Insya Allah bisa, Sir. Oke, sekarang energi totalnya. Energi total atau yang dinamakan dengan energi mekanik. Energi mekanik itu kan jumlah energi potensial dan kinetik. Ya. Jadi ini kita jumlahkan sekarang. Setengah Ka kuadrat, buka kurung nih, sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Nah, ini mana dia ya? Nah, ini yang sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T, nanti kalau di trigonometri di bagian ada namanya identitas trigonometri. Ini hasilnya adalah 1, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Maka ini menjadi energi potensial itu sama dengan setengah Ka kuadrat. Gitu. Kira-kira paham nggak nih Bill? Untuk energi mekanik nilainya adalah setengah Ka kuadrat. Saya? Bisa, Sir. Oke. Pak kasih satu contoh soal saja. Nih. Benda bergetar selaras sederhana pada pegas dengan tetapan gaya 80 Newton per meter. Berarti yang diketahui adalah tetapan gaya itu simbolnya K. 80 Newton per meter. Amplitudo getaran tersebut 20 cm. Berarti amplitudo itu simbolnya adalah A. 20 cm. Ini harus diubah ke dalam meter ya. Jadinya 2 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian kecepatan maksimum sebesar 4 meter per sekon. Berarti V max 4 meter per sekon. Massa benda tersebut bernilai, jadi yang ditanya adalah M-nya. Nah, tanya M-nya. Tadi masih ingat ambil persamaan kecepatan maksimum tadi apa? Ingat nggak? Omega dikali A, Sir. Ya, good. Omega kali A. Nah, V max-nya kan udah diketahui 4. Kita tulislah 4. Baru omega A-nya itu 2 kali 10 min 1. Berarti omega sama dengan 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 naik ke atas jadinya positif ya. Berarti 40 bagi 2. Berarti 20 ya. Radian per sekon. Ini omeganya 20 radian per sekon. Baru kita pakai persamaan yang ini. Nilai K sama dengan, masih ingat persamaan K tadi apa? M dikali omega kuadrat. Nah, ya, good. K sama dengan M dikali omega kuadrat. K-nya kan 80. 80 sama dengan, ini M yang mau ditanya. Omega kuadrat berarti 20 kuadrat. Berarti M sama dengan 80 dibagi 400. Coret berarti 8 bagi 40 atau 0,2 kilo. Inilah masanya 0,2 kilo. Bisa? Bill? Bisa, Sir. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup satu contoh soal. Besok
kita akan latihan soal-soalnya lebih banyak lagi, ya. Makasih ya Bil sudah bergabung di Zoom. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.